Sebulan puasa ini, walaupun kita puasa tetap podcast. Kata Allah, di bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Berjumpa kembali bersama podcast Someone, Ustadz Husyam dan Cik Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal api masuk Palembang, banyunya tenang jadi gelombang. Nah, kalau macam bijak nak tenang, nak senang, nontonlah acara kami Someone bersama Ustadz Husyam dan Cik Wan. Woi, pokoknya ya dulu kalau Cik Wan sudah ketemu Pak Ustadz nih, rasanya mana lah lepas galau pikiran-pikiran yang di luar sana. Iyo, jadi tenang. Iyo. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Baca ketemu terus gitu kan. Ya berkat Pak Ustadz juga sebulan puasa ini, walaupun kita puasa tetap podcast. Nah, tapi terus terang Pak Ustadz. Ini cerita dikit Pak Ustadz ya. Semenjak sama Pak Ustadz, yang kata Pak Ustadz nih, Cik Wan ada aplikasi Al-Quran. Itu Cik Wan kasih ke juga sama Mamas Cik Wan. Masya Allah. Waktu Cik Wan kasih, nah baca ini nah, aku bilang itu kan. Pas ketemu Cik Wan waktu lebaran tadi, peluknya Cik Wan. Masya Allah. Cik Wan katanya, Alhamdulillah. Aku maco itu baru tahu bahwa ini makna-makna dan aku hatam katanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya Pak Ustadz. Nah, Cik Wan dapat pahala juga. Pak Ustadz juga dapat pahala aja menunjuk aku. Nah itu Pak Ustadz. Berantai. Kejadian dan juga ada lagi kejadian Pak Ustadz. Waktu Cik Wan ojo, sepi Pak Ustadz ya. Nah terus itu Cik Wan, ya Allah. Maco Pak Ustadz, ngawal lagi. Bukan baru Alif Lam. Aplikasi tadi. Iya, baru Alif Lam Pak Ustadz. Ibu-ibu kata. Naik ojek Cik Wan, Alhamdulillah. Offline mulu ibaratnya. Masya Allah. Minta antar. Alhamdulillah rezeki itu ada. Benar rezeki Pak Ustadz tadi baca Al-Quran. Di saat waktu. Ya. Nah ini balik-baliknya Pak Ustadz. Dulu ini masalah Al-Quran luar biasa memang Al-Quran itu. Dan juga ini mana Pak Ustadz. Kita ini kan puasa ini ada yang bolong-bolong. Ya kan? Mungkin ya perjalanan. Mungkin juga ada alasan lain lah yang penting kan. Nah itu mana untuk mengatasinya Pak Ustadz. Nah coba dijelasin untuk penonton kita. Jadi kan di dalam aturan Ramadan itu ya, di Al-Baqarah ayat 185 ya, yang bunyinya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahu azim. Kata Allah, di bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pelajaran ya, untuk membedah yang hak dan yang batil. Jika kamu berada di bulan Ramadan, maka berpuasalah, kata Allah. Nah, ketika kalian dalam perjalanan, kamu sakit, mungkin ketika kamu ada masalah, maka itu gantilah di hari-hari yang lain. Gantilah di hari-hari yang lain. Allah tidak mempersulit, tapi justru ingin memudahkan kita. Gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mungkin balik kampung, kan biasanya di ujung-ujung Ramadan tuh kita balik kampung tuh. Ada yang sepekan sebelum Ramadan ya. Mungkin karena di jalan jangan-jangan macet sehingga kehausan, kelaparan. Mungkin kita menjaga bahasa Palembang tadi ya, menjaga. Kalau menjaga puasa ya artinya puasa-puasa yang ditinggal itu segera untuk dibayar. Karena puasa itu harus dua cek, fidyah dan bayar. Jangan fidyah baik, puasa juga harus dibayar.
Jadi bayarnya kapan? Secepatnya. Begitu bulan Syawal, jangan puasa Syawal dulu. Kan ada setelah Ramadan ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, yang baiknya itu kalau puasa kita full. Kalau kita sudah tidak full, jangan puasa sunnah dulu karena Syawal itu sunnah. Sunatnya maka yang wajib dulu diselesaikan. Jadi kalau kita tinggalkan puasa mungkin selama Ramadan 3 hari, selesaikan dulu 3 hari puasa itu, baru boleh kerjakan yang puasa Syawalnya. Jangan kita ngerjakan puasa sunnah Syawal tapi puasa wajib belum kita gawekan. Ya benar, bayar dulu. Yang kita bayar dulu, segera bayar, jangan ditunda, apalagi sampai tahun depan puasa lagi belum bayar. Belum bayar. Bisa-bisa lupa. Jadi segeralah dibayar. Siapa yang boleh bayar fidyah baik, tapi dia tidak juga puasa juga boleh, yaitu orang yang pertama kali mungkin dia sudah uzur menetap. Uzur menetap tuh mungkin sudah tua waktu B kadang dia bingung. Iya, lebih cool. Nah, yang C itu ya sudahlah ya. Allah juga Maha tahu ya, itu kan membolehkan orang C itu hanya membayar fidyah, tidak puasa dan apa-apa. Atau orang yang sakit ya, sakitnya itu ya sakit yang terus menerus berarti sakit yang memang tidak bisa dengan puasa gitu. Yang itu ya cukup bayar fidyah. Tapi kalau selagi dia mampu harus segera dibayar puasanya. Baru kemudian dia bayar yang itu mengerjakan yang sunnah. Karena puasa 6 hari di bulan Syawal itu bagaikan kamu puasa setahun penuh. Jadi kenapa dibilang setahun penuh Karena amal kita ini setiap satu perbuatan itu amalnya 10 Jadi kalau bulan Ramadan itu 30 hari berarti kan 300 tuh. 10 sehari. Nah, dalilnya mana? Surat 6 ayat 160. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Jadi selama bulan Ramadan kalau itu dianggap satu hari itu 10, berarti selama 30 hari Ramadan atau 29 hari itu menjadi 300. Ditambah 6 hari. 6 hari itu kalau 10 berarti 60. Berarti 360 hari. Makanya di dalam hadis disampaikan kalau kamu puasa 30 hari di bulan Ramadan, ditambah 6 hari Syawal, kamu seolah-olah seakan-akan berpuasa setahun penuh. Karena itu maknanya. Ya, maknanya itu kita selama 360 hari dalam setahun itu kan 365 hari kalau Masehi, tapi kalau hitungan Hijriah itu sekitar 360 hari atau 363 hari ya. Jadi beda waktunya beda. Kalau Hijriah hitungannya itu agak beda ya. Jadi kita seolah-olah puasanya setahun kayak 360 hari. Kayak 360 hari. Nilai ibadah dinilai kita oleh Allah, dikasih Allah dikasih itu. Mungkin itu hitung-hitungan secara matematisnya. Tapi kalau di sisi Allah itu ya wallahu yudhaifu liman yasha. Allah itu mengatakan suka-suka saya mau beri kelipatan berapa ganjaran puasa. Karena sungguh orang berpuasa itu kan pahalanya diganjar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai pahalanya itu kan Allah yang langsung bayar. Dan juga Pak Ustadz, kalau JC sih benar kata Pak Ustadz yang lain juga kan, biasa ke puasa. Jangan nunggu bulan puasanya. Betul. Jadi perut kita nih lata biasa. Betul. Itu baca ulang aja. Sampai nih Pak Ustadz, jangan pernah ngerasa waktu ke Jawa. Bawa mobil kan? 3 hari lagi habis puasa kan ke Jawa. Tapi jangan berusaha full. Kenapa? Nikmat berjalan tadi. Betul. Sahur di pelabuhan itu. Ya balik-balik ke martabak, makan martabak Nah, punya martabak itu lebih dari nasi Tapi kalau ukuran C sudah makan martabak, pecahnya makan nasi juga. Tidak masalah, benar coba. Karena saking gembiranya nak ketemu dulu, Pak Ustadz ini tadi yakin ya, yang jelas kita sehat. Alhamdulillah. Ya kan, badan sehat. Kalaupun tidak sehat jangan puasa kan. Betul. Jangan coba Pak Ustadz. Gak ada batal alhamdulillah nyampe ke jauh.
Yang badan kita itu kalau ketika kita puasa itu sebenarnya membuat kita lebih fit, lebih segar. Iya. Ya. Bahkan kita ada kalau lebaran ya, kalau kita berlama-lama lebaran, kadang-kadang kesetapilan kita terganggu. Iya, betul. Makanya harus cepat-cepat, harus begitu masuk Syawal, sehari 2 hari sudah harus puasa Syawal. Kenapa? Supaya menjaga keseimbangan. Kalau tidak kita makan yang berlemak, makan yang itu, ya kan? Apalagi hati-hati kan dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Allah mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang halal, lagi baik dan tidak berlebih-lebihan. Nah, jadi kalau kita lebaran makan berlebih-lebihan itulah jadi sakit, badan tidak sehat, darah naik, jantung berdebar. Nah, macam-macam kan imbasnya kan. Iya. Apalagi itu tangan kalau bro. Kacau. Nah, beredar dari toto gua. Bayar gini. Kue habis. Ngedit kue. Pokoknya seloyang belum bayar. Aduh, benar Pak Ustaz. Yang jelas ya, alhamdulillah Pak Ustaz. Pikir Cik Wan tuh ya kita yakin dengan puasa tuh nyaket. Soalnya almarhum Mamas yang di Jawa tuh ngomong, aku bingung, Mamas rusak keker. Mas ini puasa terus. Bahkan beliau tuh puasa mutik. Masya Allah. Puasa mutik. Jadi kalau puasa muti, puasa apa tuh Jack, sebaiknya puasa yang aturan yang umum baik. Karena orang Islam tidak mengajarkan puasa itu harus mesti muti. Yang diajar sunnah itu adalah makan yang secukupnya, yang halal, yang baik. Tidak mesti harus nak muti nih, nak hitam nih, tidak masalah itu. Tidak itu mungkin ngasih semangat Cik Wan. Betul. Kenapa Mas bisa gemuk? Jadi justru itu kita makan itu belum tentu membuat kita gemuk juga. Maksud itu kan? Apa? Aku makan ayat. Iya. Nah, kenyangnya itu makan ayat. Ngaji terus. Masya Allah. Nah, iya Pak Ustaz. Beliau tuh awet muda. Masya Allah. Almarhum pada saat itu ya. Almarhum sudah mendahului Cik Wan juga kan. Tapi alhamdulillah ketemu beliau itu seperti itu Pak Ustaz. Masya Allah. Sering ngasih tahu ini. Alhamdulillah Pak Ustaz. Itu menambah kita yakin gitu kan. Nah itu. Nah ini lagi Pak Ustaz. Kan ibu-ibu para cewek ini kan. Bulan puasa ini banyak tantangan daripada kita yang lama. Betul. Nah itu mak manu dia nak ayam gitu Pak Ustaz. Nah kalau ibu-ibu itu kan ya harus dibayar. Kalau ibu-ibu itu kan ada yang masanya itu masa halangan ya. Masa halangan mungkin saja selama bulan Ramadan mungkin dia dapat datang bulan ya, mungkin 7 hari, tergantung lah, mungkin 5 hari. Nah itu segera harus dibayar setelah puasa Ramadan berakhir. Begitu puasa Ramadan berakhir, dia harus bayar. Ada juga yang menyusui, ibu hamil yang menyusui, kadang-kadang mungkin batasnya sampai 2 tahun. Nah itu juga harus dibayar. Nah bayarnya mungkin tidak bisa setahun, mungkin tahun depan dicicil ya. Dicicil dulu, bisa tahun ini separoh, mungkin tahun depan juga separoh. Karena yang biasanya yang hamil ini agak panjang masanya, masa hamil dan masa menyusui itu kan agak panjang. Itu memang harus puasa. Memang wajib harus puasa, karena puasa ini harus kalau sampai dia meninggal dunia masih meninggalkan hutang puasa, itu harus dibayar sama ahli waris. Jadi ahli waris itu wajib membayar hutang puasa. Berapa banyak hutang puasa? Ya dibayar. Anaknya misalnya ahli waris. Mas, berapa orang anaknya? Anaknya 10. Hutang puasanya 30 hari. Ya bagi aja. 10 anak mungkin dapat 3 hari puasa atas nama ibunya. Untuk bayar apa? Hutang puasa ibunya yang belum dibayar. Nah ini Pak Ustadz, Mamano kita sebagai suami. Nah suami ini kan ibaratnya ngomong nih, menurut agama tuh dosanya istri masuknya ke suami. Dosa suami kan. Tapi kalau suami punya tanggung jawab kepada keluarga. Di surat 66 ayat 6 itu berbunyi ya auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah dirimu, kemudian jagalah keluargamu. Jadi kalau kita ini sebagai suami harus orang baik, jadi baik dulu. Kalau kita tidak jadi baik, gimana kita mau menjaga keluarga? Maka jagalah dirimu.
Berarti kita juga harus menjadi pribadi yang baik, personality yang baik, bertakwa dulu, baru bisa ngajak keluarga bertakwa. Kalau kita tidak bertakwa, Contoh. menjadi contoh dalam keluarga. Maka kalau istri kita, anak kita di luar sana, sesuatu yang dilakukan perbuatannya itu yang tidak baik, ya kita menanggung dosa. Kenapa? Karena kita tidak mengingatkan. Tapi kalau kita sudah ingatkan, mereka masih, berarti bukan menjadi tanggung jawab kita lagi. Ingat ya, ada istri Nabi Nuh, ya kan? Istri Nabi Nuh tidak taat kepada Nabi Nuh. Nah, kenapa? Sudah diingatkan, dia tidak mau ikut. Istri Nabi Lut tidak taat kepada Nabi Lut, ya kan? Sekaliber istri Nabi dan Rasul pun ada yang tidak taat. Jadi tidak bisa juga kita paksakan kalau memang dia tidak nurut. Tapi kewajiban kalau kita tidak sampaikan, kita punya dosa. Kalau perbuatan dia di luar yang tidak senonoh. Tapi kalau kita sudah ingatkan, kita sudah berlepas diri. Tapi sebaik-baiknya kita, insya Allah namanya kita pasangan hidup, ya harusnya istri itu patuh tunduk kepada suami. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan surga itu, dia patuh kepada suami dulu, maka akan mendapatkan cinta Rasul dan cinta Allah. Jadi kalau dia tidak patuh kepada suami, dia dapat cinta Allah, cinta Rasul. Jadi, kalau dia ingin mendapat surga, surganya ada di dalam rumah. Tunduk patuh kepada suami. Jangan itu penonton. Suami ada duit baru sayang. Giliran dia kata duit sayang. Nah ini salah. Dulu loyang sekarang besi. Dulu sayang sekarang benci. Ada uang abang sayang. Ada uang abang ditendang. Ibarat kado film karena dulu dompetku menangis gitu. Apa ya? Ada lupa aku cerita itu ada juga itu kan. Nah, artinya ya itu tadi kehidupan kita itu kan sesuai dengan yang Allah sampaikan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu alaiha, ya. Jadi kita itu keluarga itu apa ya? Saling memahami, saling mencintai, ya. Ada duit, sama harus seperti itulah. Justru tidak ada duit dia harus bersabar. Ada duit dia harus bersyukur dengan ada duitnya itu. Jadi jangan kita dekati duit tidak senang, giliran ada duit senang. Nah itu tidak kenal rasanya itu dia. Memang ada kan di IG kemarin kan para artis yang tadinya dia tenar atau dia sakit atau istrinya meninggal ke dia, banyak macam itu kan. Jangan sampai lah, kasihan juga ya kan. Sebagai suami ini ibaratnya tuh dia berjuang, tidak mungkin dia nak apa ibaratnya pelek ke istri gitu kan. Soalnya Cewan juga sebagai suami deh. Ya alhamdulillah namanya yang penting halal Pak Ustadz. Betul. Rezeki itu halal, kenyang itu. Bukan yang penting halal baik. Ya. Halal dan berkah. Halal dan berkah. Nah, berkah itu ziyadatul khair. Nilai yang bertambah. Kalau kita dapat duit 100.000, hari ini 100.000 itu bisa berlipat ganda manfaat. Amin. Kalau berkah itu punya manfaat yang banyak. Nah Pak Ustadz, untuk para netizen kita nih, kira-kira apa masalah yang tadi Pak Ustadz, apa yang masalah puasa tadi ini, kalau nak disampaikan ke Pak Ustadz kira-kira? Nah sampaikan ke netizen. Ya kira-kira mengenai puasa tadi ya. Kalau kita sudah puasa bulan Ramadan, tingkatkan dengan puasa bulan Syawal 6 hari. Setelah 6 hari tambahkan lagi, lanjut dengan Senin Kamis 3 kali. Senin Kamis. Untuk apa? Untuk meningkatkan amal. Karena bulan Syawal ini namanya Syawal itu artinya peningkatan. Peningkatan itu peningkatan amal soleh, membuktikan bahwa kita keluar Ramadan itu memang baik, berhasil. Tapi kalau selama 30 hari belum Ramadan, keluar dari Ramadan tidak lagi nambah amal soleh kita, berarti kita tidak sukses. Itu ukuran suksesnya itu di bulan Syawal saja. Lalu balik ke selera asal, mana tidak sukses. Nah itu hati-hati netizen, jaga amal. Kata Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam surat 11 surat Hud ayat 112 itu, jagalah amal, jaga amal di bulan Syawal, ya. Jadi
Kalau bulan Ramadan kita menjaga amal kebaikan, maka di bulan Syawal harus lebih meningkat lagi amal kebaikan kita. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya. Wow, Cik Mani sampai belajar, sampai podcast, belajar itu tentang agama dengan Pak Ustadz. Insyaallah. Kita sama-sama belajar. Amin. Nah Pak Ustadz, terima kasih banyak ya Pak Ustadz. Cik Mani juga dapat pencerahan, ya Cik Mani juga bisa nyampai kepada wong rumah juga. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz. Nah, dulu kalau nonton kita jangan lupa di-subscribe, dibagi ke, ya kan? Ya. Dan itu membantu barokah. Betul. Ini menyampaikan dakwah itu dakwah. Dakwah juga. Setiap satu klik share, subscribe itu menambah amal soleh. Nah, ibarat kalau kita di IG itu nengok Mekah, apa? Ya kan jangan klik yang lain-lain, itu klik dulu. Matu juga kita itu. Nah, terima kasih Pak Ustadz ya. Sekali lagi minal aidin wal faizin Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Ngerepoti ya. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu lagi podcast dalam kesempatan berikutnya. Iya, oke baik dulu kapal api masuk Lembang, banyunya tenang jadi gelombang dan macet bicek kalau nak senang nak tenang nonton acara kami Samwan bersama Ustaz Husam dan Cewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan puasa ini walaupun kita puasa tetap podcast. Kata Allah, di bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk